Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha. dan dia Bagas. Ntar gue ngecat dulu. Kenapa tuh Gue problem? takutnya jelek rambut gue. Karena beberapa kali rambut gue jelek gitu di Bapil. Ayo sponsor pomade masuk. Oh gitu ya. Oh itu bagus ya tadi Iya, ya untuk product placement ya. Bagus. Iya, iya, Nanti iya. kita taruh sini nih. Betul di sini. Sponsored by Pomade. Iya. Ya. Karena hari ini kita mau bahas Karena hari ini Nggak ada hubungannya gitu. kita mau bahas film yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Yang kedua. Yang kedua, oh ya lupa maaf, yang kedua. Yang kedua. The second one. Yes. Number 7, the second one kali ya. Gimana? Agak ribet ya. Jadi ini spoiler review. Ya spoiler review Dan tentunya. disclaimer bahwa gue belum sempat nonton tapi Lu udah nonton? udah nonton. Bagus banget. Jadi gue pengen nanya-nanya ke lu seperti apa filmnya. Tapi sebelum itu, kita seperti biasa yaitu Bapil bersama bahas film sama-sama. Kartika senang tinggal di sini. Seneng? Om Hendro sama Tante Linda baik. Kartika mau mereka jadi orang tua Kartika. Mau. Tapi nanti Kartika punya dua ayah. Bapak Dodo sama ayah Hendro. Kartika yakin kalau Bapak Dodo masih bisa ketemu sama Kartika. Yakin? Bapak Dodo kan udah janji. Bapak Dodo juga sering kirim surat buat Ika. Kalau nanti Kartika udah bisa ketemu lagi sama Bapak Dodo, Kartika mau pilih mana? Tinggal sama Bapak Dodo atau sama Pak Hendro? Dua-duanya. Karena Om Hendro bilang, Bapak Dodo boleh tinggal di sini bareng-bareng sama kita. Kamu tahu persis apa yang sedang kualamin, Kemala. Aku tidak ingin mereka bahagia. Satu, dua, tiga. Bapak, Ibu, jangan tinggalin Ika. Cerita mengambil latar belakang sekitar 2 tahun sejak kepergian Ayah Dodo yang diperankan oleh Vino G. Bastian. Ayah Dodo dieksekusi setelah dihukum mati karena dipaksa mengakui kesalahan yang tidak pernah dilakukan. Kartika yang menjadi yatim piatu itu akhirnya diadopsi Hendro Sanusi yang diperankan oleh Denny Sumargo yang notaben kepala sipir penjara tempat Dodo dulu mendekam, dan istrinya Linda yang diperankan oleh Agla Arta Lydia. Kehidupan itu menjadi babak baru bagi Kartika maupun Hendro dan Linda. Kartika merasa nyaman dengan Hendro, serupa pasangan suami istri itu merasa kehadiran Kartika melengkapi rumah tangga mereka. Hendro yang telah mengenali sosok ayah, Dodo, dan Kartika sejak lama juga sering berbaik hati mengizinkan putri angkatnya bertemu narapidana lain di sel nomor 7.
Hal itu membuat Kartika sering bercengkrama dengan Japra yang diperankan oleh Indro Warkop, Zaki yang diperankan oleh Tora Sudiro, Bewok yang diperankan oleh Rigen Rakelna, Gepeng yang diperankan oleh Indra Jegel, dan Bule yang diperankan oleh Brian Domani. Meski begitu, Hendro bersama narapidana yang lain sepakat untuk merahasiakan kematian ayah Dodo dari Kartika. Ia pun tidak tahu bahwa sang ayah sebenarnya sudah meninggal dunia. Iya, jadi tadi merupakan kembali kau maaf kembali. Memang ini filmnya drama komedi ya, jadi drama Anda komedi komedi ya. sekali ya? Iya, jadi lu dramanya, gue komedinya biar seimbang. Gitu. Astagfirullah. Gue kira tadi kameranya di situ, maaf. Jadi, tapi sebuah fun fact yang pertama pun gue juga ketinggalan loh. Gue nonton yang pertama dan kedua. Dan ini kan juga merupakan adaptasi Dari film Korea. Ya benar, Bukan Korea. Dan kata orang-orang lebih, ini mah gue apa kata netizen aja ya. Ya. Jangan lupa nonton IKN. Apa kata netizen, katanya yang Indonesia lebih menyedihkan dibanding yang Korea. Jujur gue belum nonton yang Korea ya, gue cuma nonton yang Indonesia. Tapi yang kedua ini bener-bener sedih. Tapi parah. sebentar, oke. Gini, gue pengen nanya general nih, karena katanya kan yang si Dodo ya namanya, Iya. si Vino G. Bastian, katanya udah meninggal. Sudah meninggal. Dan memang sudah meninggal kan? Iya. Apa yang diceritakan di dua ini? Selling point-nya apa? Nah, kerennya di film ini tidak mengurangi porsi si Dodo. Nah, gimana tuh, flashback kah? Nah, jadi dia ini menceritakan kayak si Kartika ini anaknya, Oke. dipanggilnya kan Ika ya. Dia Ika ya? ya dapat buku semasa ibunya masih hidup. Oke. Nah, di situ kayak diary-nya si ibunya lah. Jadi ada beberapa potongan-potongan yang flashback. Oke, bentar. Di film pertamanya ada ibunya? Ada Oke. Sip, lanjut. flashback jadi pas masanya si Dodo dulu belum menikah, terus ketemu sama ibunya segala macem kayak gitu. Terus flashback juga masa-masa pas Dodo masih di dalam penjara gitu sebelum akhirnya dieksekusi. Jadi kayaknya dia sudah tahu deh si Dodo tuh karena akan dieksekusi mati itu dia kayak gambar di sel itu terus nitip ke teman-teman narapidana kayak gitu. Si Dodonya ini? Si Dodonya. Tapi lebih menekankan sebenarnya ini ceritanya si Kartika sih sebenarnya. Ceritanya si Ika untuk akhirnya berhasil diadopsi sama si kepala sipirnya itu si Denny Sumargo. Porsian flashback sama masa sekarangnya seimbang atau banyakan flashback? Nah, seimbang. Seimbang? Iya, makanya gue ini benar-benar film ciamik. Gue dari awal duduk nonton udah nangis. Wow, kenapa? Sedih banget. Nggak, baru dibuka dengan apa? Dibuka dengan si Ika yang kayak ada inian waktu tuh dia 2 tahun. Oke. Jadi lagi mengunjungi para napi di sel nomor 7 itu. Terus Setelah ayahnya meninggal, tapi setelah kan dia belum meninggal- tahu. Dia belum tahu. Iya. Iya, jadi menggecok. Mengocek. Ya, mengocek. Mengoceh. Mengecoh. Mengecok si Kartika, si Hendro ini nih ngasih kayak surat yang kayak tiap bulan tuh atau tiap minggu tuh dia ngirimin sih ke Ika. Kalau ini surat dari Oh. ayah Dodo, Dodo. Nanti si Ika nulis terus Iya, dikirim iya, lagi iya. gitu. Oh iya. Padahal surat itu disimpan. Gue ada satu game yang ada unsur seperti itu dan gue paham ya. Ya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, sedang pas Ika tuh suka banget kalau misalkan dia dapat surat atau cerita tentang ayahnya tuh dibacain sama para napi. Jadi kayak, "Om, tolong bacain dong," kayak gitu. Tapi bentar, maksudnya dengan kondisi dia di sel nomor 7 kan bapaknya di sel nomor 7? Iya, tapi kan pas di yang pertama itu Dodo dipindahin bilangnya. Dodo dipindahin jauh, nggak dibilang eksekusi mati, cuma dipindahin jauh, nggak bisa ketemu Ika. Nah itu Terus dia percaya? percaya, namanya anak umur 8 tahun kayaknya Oh, masih latar belakangnya kecil. itu. Ya. Ini sekarang dia udah 10 tahun. Sekarang ceritanya lagi SD. Oh gitu, jadi tiap kali si narapidana ini cerita ada flashback. Iya. Sama kamu Mufasa tuh, kurang Ya, lebih kayak gitu juga. sedih banget. Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak kan Indro Warkop tuh kan bacain surat, nanti pas lagi bacain surat tiba-tiba ngeflash apa kayak transisi totonya seolah-olah si Dodo yang lagi bacain. Ika tuh ngeliatnya kayak si Dodo yang lagi bacain suratnya. Kayak gitu, kayak sedih. Tapi kan lu tau gak sih, diceritain gak sih sebenarnya si Dodo tuh mengidap penyakit apa? Oh, di situ enggak sih. Cuman kayak Tapi kan ya dia autis aja. autis macam kayak gitu kan, semacam autis gitu kan. Semacam autis kayak gitu aja sih. Yang sejak lahir. Terus ada scene favorit lo gak?
Tentu saja. Oke, tapi ntar kali ya, Iya. karena udah ada papan tulis. Jadi kita bakal ulik lebih lanjut lagi tentang film Miracle in Cell Number 7 yang gue juga masih ada beberapa pertanyaan buat Sasha. Yes. Buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap di Bapil bahas film. Kembali lagi di Bapil bahas film. Gak ada bape. Cuma biasanya udah siap-siap gitu. Iya, kita Tapi mau kan langsung udah aja. gini banget, bre. Iya. Oke, kita kembali lagi di Bapil dan Yes. masih Miracle in Number 7. Yes. Tadi gue mau nanya scene favorit, lebih ke scene yang menurut lu fun atau kayak kena banget di lu. Adakah scene yang mana aja? Banyak sih. Tapi sebelum masuk scene favorit, di sini ada si Aco. Aco. Iya, Aco. 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 Aco siapa? Aco komika. Oh. Ya. Muhat ke Aco. Yes. Oke. Ya, Gua mikir dia Aco siapa? berhasil banget memerankan sebagai antagonis. Aco, Sa. Gue bingung, Aco siapa? Tapi kan nggak Iya. mungkin dia main film. Iya, makanya gue mikir Aco siapa? Bayangin Aco teman kita main film. Iya, habis potong rambut. Kenapa jadi kita ngomongin kita julid ya? Habis potong rambut tuh Iya, Aco. Enggak, tadi Muhat ke Aco, oke. Iya. Dia cameo kah? Ya, sebenarnya ya. Oke, Dia oke. memerankan peran antagonis. Antagonis. Tuh bayangin, orang selucu itu memerankan peran Ngapain dia? antagonis. Dia jadi kayak Jahat. jahat ya. Enggak kan ada antagonis yang jahatnya tuh tidak terlalu dilihatkan gitu loh. Cuma kayak sebagai penghalang. Ada gitu. Enggak, ini Kalau beneran jahat. Ini Oke, beneran terus? jahat. Jadi dia kayak mau menyingkir. Sebenarnya dia tuh orang suruhannya si bapaknya anak yang meninggal gara-gara yang Dodo itu. Gimana? Orang suruhannya Musi Aco nih. Orang Iya. suruhan dari bapaknya anaknya meninggal anaknya yang meninggal. yang dituduh Dodo kan? Ya, yang dituduh si Dodo itu. Oke, oke. Jadi kan Dodo tersangka membunuh Iya, yang orang. di film pertama itu kan. Iya. Tuh, itu. Dia kayak orang suruhannya gitu, dia mau mendapatkan jabatan gitulah di situ. Terus dia ngapain jahatnya di sini? Dia mau menyingkirkan si Denny Sumargo. Kan Denny Sumargo kan kepala sipir di situ kan. Nah, dia mau menyingkirkan karena si Denny tuh ketahuan selalu menyelundupkan anak berusia 10 tahun ke dalam sel untuk bermain bersama para napi. Oh, si Iya. Aki. Ika. Iya kan? Kok Aki sih? Tapi seru banget karena dia di situ selain dia memang jahat dan bengis, tapi dia dapat lucunya, tetap lucu. Tetap ada komedi dia. Iya, tetap ada komedi. Apalagi digabungin sama Indra Jegel. Oh, iya Pecah banget itu. Iya. Itu scene yang gue ingat dan favorit gue. Itu lucu banget. Oh iya, oke. Ya, itu Jadi sih. lu suka tuh ada adegan di mana Indra Jegel sama Muhat Aco Yes, bersatu tapi bersatu. si Muhat Aco-nya Iya. jadi antagonis. Iya, jadi antagonis. Padahal di situ jahat tapi lucu. Gimana ya? Tapi bagus. Berarti komedinya dari kejahatannya itu ya? Iya, benar. Dan dia diperankan sebagai orang yang narsistik kayak gitu-gitu. Oke, aduh penasaran lagi. Oke, nonton. Tapi kalau si Muhat Aco tuh nggak ada di film pertama? Nggak ada di film Dia film ini. kedua. Iya, baru film kedua dia datang kayak orang dari pusat gitu datang ke selnya si Denny Sumargo ini. Denny Sumargo kan istilahnya kayak sel cabang kan dia. Terus datang dari pusat ke situ. Disuruh Pak Anwar itu kayak kepalanya lagi gitu. Agak Oke, riweh oke. ya emangnya, tapi seru banget di situ. Ya oke. Terus maksudnya ini kan lu bilang film drama juga, terus tadi Iya. lu bilang lu baru duduk langsung nangis gitu. Iya. Emang scene mana aja sih? Kayaknya gue lihat juga dari story lu tuh Gue bengep banget kan, Iya. mata gue bengep sebengep itu. Yaitu scene pertama aja udah dimulai dengan si Ika membacakan surat dari ayahnya, yang ternyata ayahnya udah meninggal itu. Tapi dia belum tahu kan? Dia belum tahu saat itu. Terus scene-nya akhirnya si Ika tahu kalau ayahnya meninggal. Oke. Itu sedih banget juga. Terus scene part-part di mana dia flashback lagi pas baca bukunya, dia flashback antara Dodo sama ibunya sama dianya kayak gitu-gitu. Itu tuh sedih banget, cuy. Oke. Asli. Terus kalau dibandingin sama film pertamanya kayak ada semacam korelasinya Nah. gitu nggak? Fun fact, film kedua ini tidak disutradarai sama Oh, beda. Hanu. Beda Siapa sutradara. Didirect sama Herwin Novianto. Herwin Novianto. Iya. Berarti nggak, maksudnya dengan adanya sutradara yang beda, pasti treatmentnya beda dong. Itu makanya pas gue nonton tuh kayak
Oh Tuhan, sedih banget, sedih. Oh, justru- Ini sedih, ketawa gitu loh. Iya, nggak, Treatmentnya treatment secara keseluruhannya, film pertama, film kedua, apakah beda banget? beda banget, sangat-sangat berbeda. Dari coloring juga beda banget. Nah, eh, lu notice nggak yang beda apa? Ya itu dari coloring, terus ini lebih banyak menggunakan transisi, Oke. terus alur cerita dia bener-bener kayak dari sedih, terus tiba-tiba lucu, sedih tiba-tiba. Kan bikin drama komedi susah ya. Susah. Komedinya ini masih tetap terasa di sini. Jadi para napi kan diisinya sama para komedian kan rata-rata kan. Kayak Iya. Indro Warkop, Indra Jegel, Tora sudah. Tora Sudiro, terus sama si Rigen, Rigen, nah, kayak gitu-gitu. Itu lucu banget, benar-benar lucu. Jadi kan kayak yang nggak komedi cuman si itu doang, Brian Domani doang kan. Tapi kan Brian Domani bisa. Bisa Bisa banget. banget. Di sini lucunya semua dapet bener-bener sekental itu. Terus adegan-adegan mereka mau bikin pertunjukan, itu lucu banget. Pertunjukan. Iya, jadi pas Ika diambil sama dinas sosial, di cerita ini Ika akhirnya diambil sama dinas sosial karena yang punya dinas sosial itu adalah adiknya si bapaknya anak yang meninggal. Oh, oke. Nah, itu. Jadi dia kayak mencoba segala cara untuk hak asuh atau adopsinya si bapak ini nih nggak jadi gitu. Si siapa? Denny Sumargo ini. Denny Sumargo kan ngajuin untuk mengadopsi si Kartika kan. Nah, akhirnya ditolak sama iya karena dia adiknya itu pokoknya si itu sempat ketemu tuh sama kakaknya. Katanya nih gimana pun caranya mereka tidak boleh bersatu. Pokoknya Ika tuh harus benar-benar sendiri dan merasakan nggak punya siapa-siapa kayak gitu. Nah di situ tuh kayak mulai tuh drama-dramanya untuk nangis-nangisannya kayak si Ika diambil sama dinas sosial secara paksa, terus Ika mulai kayak menutup diri segala macem kayak gitu-gitu. Terus ada lagi adegan Ika. Nah ada satu adegan yang menurut gua nggak masuk akal. Kenapa tuh? Nggak masuk akalnya maksudnya in a bad way? Iya, kayak ada beberapa adegan kayak yang Tiba-tiba kok gini gitu? iya kayaknya nggak usah kayak gini aja deh gitu. Oke. Itu nanti kita mulai masuk ke beberapa Yes. mistake kali ya. Iya. dari film mereka. Tapi tahan dulu. Tahan dulu. Jangan kemana-mana ya, tetap di Bapil. Bahas film. Balik lagi di Bapil Bahas Film. Jadi gimana? Tangan dulu. Oh ya, tangan, maaf. Jadi tadi kita lagi bahas kekurangan dari filmnya. Atau nggak usah gue ingetin biar sampai terakhir tuh lu begini terus. Ya, oke. Jadi tadi, oh enggak ya, maaf. Jadi tadi kita lagi bahas kekurangan dari film ini. Yes. Kekurangannya apa aja sih? Tadi kan lu bilang ada yang kayak nggak masuk akal. Iya, ada Apa dua sih yang adegan. nggak masuk akal? Yang nggak masuk akal Apa menurut tiba-tiba dulunya backflip? Apa tiba-tiba di sini Indro Warkop? gue. Ternyata adalah Dodo. Iya, Nggak mungkin. Gimana? Jadi ada adegan di Maaf ya, mana Indro bercanda. Takut dimarahin. ada adegan di mana Ika ini lagi baca buku diary-nya mamahnya, ibunya si Ika. Gimana? Ada adegan si Ika lagi baca buku diary-nya Diary-nya? ibunya Oke. di Ika baca buku diary ibunya. Oke, Iya. siap. di panti sosial. Oke. Nah di situ udah lagi jamnya tidur, kayak di sono tuh kayak saklek gitu kalau Ada nggak aturan. tidur, iya. Iya. Nah, Panti asuhan lah. iya. Nah di situ adegannya si Ika ketahuan, jadi dia bacanya pakai senter terus pakai selimut gitu Di ruangan apa? di ruangan tidurnya yang lagi Oh, rame-rame gitu. oke, Nah oke. kan lagi rame-rame, ruangan tidur panti sosial tuh ceritanya banyak rame terus dimatiin lampunya. Nah dia tuh baca pakai ditutupin selimut terus pakai senter malam-malam. Terus Ketahuan sama penjaganya. Oke. Disuruh keluar. Heeh. Terus dia nangis di depan pintu. Habis itu udah ganti adegan lain. Gak masuk akal kan? Iya. Mungkin di situ maksudnya sutradara ingin terlihat dramatis gitu karena ada kilat inian loh, petir, jeger gitu, terus hujan kayak gitu-gitu, kayak dia mungkin disuruh tidur di luar kali ya. Cuman di situ adegannya terpotong pas dia cuman kayak nangis di depan begini. Oke, gitu. gua paham. Lebih itu bukan masuk akal sih, lebih ke
kayak, hah, itu apa Iya, yang barusan terjadi? iya, gitu, iya, iya. lebih gitu. Kayaknya kalau adegannya cuman cukup diambil, itu nggak diambil soalnya buku diary-nya. Cuma terus diapain buku Cuman diary? dia kan pas Ditaruh. ketahuan si Ika taruh belakang, terus si Ikanya ditarik ke depan. Terus ada bukunya? Ada bukunya di. Pas dia keluar nangis, Iya masih ada bukunya? masih ada bukunya. Oh, oke. Tadi Kayaknya- gue pengen nyarain skrip Pontinya, tapi ternyata enggak. Oke. Masih ada bukunya. Maaf. Iya, iya. Nah, di situ menurut gue lebih baik ya udah mending kayak bukunya aja sih diambil, terus dia nangis sambil pakai selimut, terus ada jeger kilatan cahaya nggak sih? Nah kalau di depan ngapain dia di depan? Kan disuruh tidur. Nah dia di depan ngapain? Iya, dan itu nggak dijelasin Iya, gitu loh. Maksudnya nggak dia dijelasin. disuruh tidur di depan Nah, kah? soalnya abis dia Dia nangis di depan terus ditinggal. Udah. Dan udah. Udah. Habis itu ke scene apa lo inget gak? Gue lupa jujur. Tapi abis itu udah langsung? Udah langsung udah. Kayaknya scene si Denny Sumargo deh abis itu. Oh, itu sorry, gue mau nanya konteks scene itu sebelumnya lagi ngapain? Apa? Ikanya. Emang lagi disuruh tidur aja? Iya, emang lagi disuruh tidur aja. Dia lagi di dinas sosial, udah lagi malam. Oke, semuanya tidur ya, jangan ada lagi yang bercanda-canda, tidur gitu. Tiba-tiba udah keluar, nah udah terus baca diary, terus ada adegan di mana pas baca terus dia kayak flashback, di sampingnya ada ibunya kayak gitu-gitu. Terus lagi seru-seru, ya udah. Mau nanya dong, ibu itu masih ada gak sih? Udah meninggal kan, udah meninggal meninggal. juga. Nah, ini masuk scene yang menurut gua nggak masuk akal yang kedua. Oke, ada hubungan sama ibunya berarti? Nah, ya? ya, di ceritanya kan ibunya ini meninggal karena melahirkan si Ika. Oh, Jadi dia oke. pendarahan gitu setelah melahirkannya si Ika. Ya. Nah, di diary-nya itu masih ada tulisannya ibunya si Ika yang menceritakan dia lahir. Oke. Menurut gua nggak masuk akal karena kalau orang udah lagi mau lahiran, mana sempat nulis buku diary. Sebelum meninggal bener-bener kayak proses dia mau Iya ya. proses dia mau ke rumah sakit, mau lahiran. Karena menurut gua mending scene-nya ya udah dipotong sampai sebelum dia lahiran ya, karena setelah itu kan kayak ceritanya tuh kayak nggak diterusin gitu. Pas hari lahirnya si Ika tuh nggak diterusin karena berlanjut karena ibunya meninggal di hari besoknya. Hari besoknya langsung? Hari atau besoknya saat tuh. itu juga? Kayaknya hari Nggak, besoknya jadi deh. diary-nya itu menjelaskan tentang bagaimana proses Iya. dia ke rumah Iya, sakit gitu? iya. Sempet ya? Nah, Iya, makanya. Iya, benar. Kayak nggak masuk akal, kayak mending ya udah lu potong aja gitu, nggak usah ada. Jadi si Ika dapat, karena si Ika abis itu ngomong, aku tahu kok Om, aku waktu lahir kayak gimana. Ika tuh cerita waktu lahir, ayah Dodo menceritakan aku begini gitu loh. Nah kenapa nggak dari awalnya aja pas ketubannya pecah gitu? Karena di situ diceritain tanggal 16 ini hari dimana aku akan melahirkan gitu-gitulah. Iya. Nah di situ Oh, jadi itu yang menurut lo nggak masuk akal. iya menurut gua kayak orang udah mules-mules. Yang sebenarnya kalau gue dengar dari lu sebenarnya nggak masuk akal tuh minor detail, tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, minor detail itu bisa jadi penting banget ya maksud gue. Iya. Padahal itu kan hal-hal kecil kan kayak Iya. diary yang cuma tulisan terus Iya. diary dibaca sih ya. Dibaca. Sama yang adegan yang sebenarnya ya gue bilang nggak terlalu penting kalau Iya. gue dengar dari kalimat dia sih. Iya. Tapi bisa jadi penting kalau misalnya memang treatment ke adegannya itu full dan bener kali ya. Iya. Film itu berapa jam sih? Aduh gua lupa lagi berapa 2 jam ada? Kayaknya nggak nyampe deh. Nggak nyampe 2 jam? Kayaknya nggak nyampe deh guys. Karena gue nggak tahu atau gue merasa sangat Menikmati menikmati di dalam, terus kayak jadinya tiba-tiba kelar tiba-tiba udah selesai kayak gitu. Ya lu kebanyakan nangisnya lu dalam bioskop. Nangis. Nah itu adegan pas setelah itu si ibunya meninggal tuh gue nangis banget. Si Dodo kan mencoba membangunkan Oh iya. istrinya. Iya dengan kondisi itu, seperti ya. itu kayak ya Allah gue nggak bisa lagi kayak begini. Tapi nggak, maksud gue si Vino G. Bastian, si Dodo di sini maksudnya tetap sadar kan? Nggak sadar. Maksudnya dia mengerti hal-hal kayak gitu, cuman ya keterbelakangan aja dengan gerak tubuhnya kayak gitu-gitu mungkin. Gua kurang- itu sedih sih. Tapi maksudnya si Dodo pas lagi mencoba bangunin ibunya di sini, Ya sadar dia kalau udah nggak ada. maksudnya iya sedih kan? Dia Sedih, juga nangis sedih, kan? dia ngomong, jangan tinggalin aku sama Ika, Ibu Uwi, nah itu namanya Ibu Uwi. Ya Ibu Uwi, bangun Ibu Uwi, gitu. Itu sedih Itu sih. gimana gua nggak nangis? Sedih sih. Gimana gua nggak nangis? Gue bayanginnya juga sedih sih. Iya kan, sedih Iya, banget dengan terbatas.
keterbatasannya itu dia mencoba membangunkan kayak gitu-gitu. Iya, oke. Oke, ini kan kayaknya kalau gue dengar dari lo karakternya banyak tapi nggak ada ini ya? Iya, nggak ada yang tumpang tindih tuh Iya, nggak ada, tumpang nggak tindih. ada, nggak ada. Terutama yang di narapidananya itu. Iya. Kan ada banyak tuh, apalagi komedian, hampir semua komedian dan satu aktor si Brian Domani. Gue pengen tahu dari semua karakter mana yang jadi paling ini di lu favorit atau kayak empati banget. Sudah pasti Dodo. Dodo ya. Ya di sini porsinya gue salut banget karena biasanya kan kalau film kedua itu kan ada entah porsinya yang dikurangin Iya, betul. ya kan atau ceritanya yang nggak ini apa maksudnya nggak terlalu nyambung. Nah ini menurut gue masih nyambung gitu dengan mengambil cerita flashback gitu. Even yang di narapidananya juga maksudnya semuanya porsiannya pas. Semua, Bahkan dengan iya. nambahnya si Aco di sini. Iya pas lo nggak ada satu yang lebih menonjol dari yang lain itu nggak ada. Iya. Semuanya sama. Pokoknya ketika si Indra Jegel dapat dapat peran gitu, maksudnya dapat naskah skrip buat dia iya. ngomong itu, Dialog. dia dapat dialog, gue susah banget mau ngomong dialog. Iya. Dapat Oh. dialog, nah semuanya pasti dapat dialog, nggak ada yang cuman Indra Jegel doang yang ngomong atau ini doang yang ngomong, ini enggak, semua dapat dialog. Even Brian Domani, Even iya masih dapat dialog di situ. Oke. Mantap. Oke. Nah, Paling gitu kali ya yang Yes. bisa kita share, yang bisa dia share Yes. dan mungkin yang bisa gue tanyakan ke Sasha untuk yes. Miracle in Cell Number 7. Iya. Gimana menurut teman-teman filmnya? Kita komentar di bawah, kita diskusi. Kalau BTW gitu- udah 1 juta loh. udah 1 juta. Udah 1 juta. Wow. Selamat ya buat Miracle Jadi in kan Cell benar-benar Number 7. bagus. Kudos to all the crew and cast. Yes. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di Bapil, bahas film. Bye bye.